Murojok, pacaran dari balik dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Magic seringkali dijadikan wahana perkenalan. Di situ, orang-orang tua lebih permisif, menyadari anak muda di sana tak mungkin melewati batas. Paling-paling sebatas bertatapan, tersenyum, bincang-bincang dan cukup kecil peluang bersentuhan fisik. Seandainya pertemuan itu berlanjut, biasanya difasilitasi oleh seorang mak comblang dari keluarga dekat si perempuan. Menemui seorang gadis secara langsung, tergolong sumang, tidak etis. Nekat juga, si lelaki akan dituduh melanggar adat oleh pemuda penjaga kehormatan klan belah. Si pelanggar adat akan dihakimi tanpa pengadilan, lantaran aturannya memang seperti itu. Makanya seorang lelaki lebih memilih acara magic sebagai media perkenalan. Kita sampai. Arahkan perahu ke bawah pohon waru itu, perintah Adi. Siap kapitan, candaku. Panggil aku Nahoda, haha. Balas Adi tertawa. Siap kapitan Nahoda, kataku tertawa. Begitu baru hebat, jawab Adi. Banyak perempuan cantik di sana, kataku dengan gestur grogi. Takut ya, sindir Adi. Berani, Venustrofobiaku sudah sembuh, jelasku. Itu baru gentleman namanya, jawab Adi sambil mengangkat jempol. Kepala perahu sudah menyentuh bibir pantai. Adi melompat ke darat, lalu mengikat perahu ke tanaman semak. Gadis kecil Safira, adik bungsunya berlari-lari ke arah kami. Dia belum sekolah, tetapi paling banyak bertanya. Sering pertanyaannya sulit dijawab. Pernah dia bertanya kepadaku, kenapa mata orang letaknya di depan? Kenapa nggak satu di depan dan satu lagi di belakang? Sampai sekarang pertanyaan itu belum kujawab. Banyak ikannya bang, tanya Safira kepada Adi. Banyak, lihat sendiri dalam perahu, tunjuk Adi ke dalam perahu. Aduh banyaknya, kata Safira. Ine, abang dapat ikan banyak, pekik Safira memanggil ibunya yang berdiri di pintu pondok. Safira melompat-lompat di pinggir perahu. Sesekali, tangan kecilnya meraba ikan mujahir sebesar telapak tangan. Ikan itu mengelepar, dia kelihatan sangat senang. Semua orang di sana dipanggilnya untuk melihat ikan hasil tangkapan abangnya. Abang pindahkan dulu ikan ini ya dik, kata Adi sambil menenteng keben, bakul tempat ikan. Ini ikan adik, jangan dipotong ya bang, pinta Safira sambil menarik-narik lengan Adi. Enggak, hanya dimasak masam jing, kata Adi tersenyum. Safira ikut memasukkan ikan-ikan itu ke dalam keranjang. Setiap ikan yang berhasil dipegangnya, dari mulut mungil itu akan meluncur komentar lucu. Orang-orang yang ada di sana tertawa terpingkal-pingkal. Juk gadis kecil itu menjadi obat penghilang lelah. Semua ikan dipindahkan ke dalam keben, ku coba angkat, ternyata cukup berat. Adi memegang tali di bibir keben sebelah kanan, sementara aku memegang yang sebelah kiri. Meski diangkat oleh dua orang, ternyata masih cukup berat. Dengan terlatih-tatih, keben itu kuangkat melewati pohon waru, 10 meter dari bibir pantai. Di bawah pohon waru ada seladang, gubuk sederhana tanpa dinding beratap daun serule, daun tepus. Seladang digunakan untuk menumpuk tangkai padi yang sudah diikat-ikat. Tumpukan itu disusun berbentuk bujur sangkar. Tangkai berisi bulir padi ditempatkan pada bagian dalam, sementara pangkalnya di bagian luar. Pola peletakan ini dimaksudkan agar bulir padi yang rontok tidak tercecer.